Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Masalah di rumah, tapi kita percaya bahwa datang ke sini adalah suatu kemenangan. Pagi-pagi sekali seperti Tuhan Yesus berdoa, pagi-pagi sekali kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih buat semua berkat dan anugerah Tuhan. Kalau kami boleh datang di tempat ini untuk mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kami lewati atau lalui, kami percaya itu adalah rencana dan pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami siap untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jemaat sekalian, kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Aku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada haleluya. Kita angkat sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup jemaat, saya ajak untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi Bapakku datang untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkuasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Baru ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sekali lagi kita angkat, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapa dalam surga, kami membutuhkan anugerah Tuhan setiap waktu. Kalau kami ada hari ini, kami tahu bahwa itu adalah kemurahan Tuhan bagi kami. Hari ini kami kembali tiba di ruangan ini untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati, dan itu terus terjadi mengalir dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Sepekan lalu banyak hal pengalaman bersama dengan Tuhan yang kami juga sudah jalani, yang di dalamnya Tuhan bekerja melaluinya untuk membangun iman kami. Kami bersyukur Tuhan karena di dalam kedaulatan-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dalam kesetiaan-Mu Engkau hadir, memberkati kami dan menyertai kami dalam situasi apapun.
Pagi ini kami membutuhkan kemenangan dari Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh memulainya walaupun agak terlambat, karena ada beberapa hal yang menjadi kendala tadi pagi. Tapi kami mau singkirkan itu. Kami tidak mau terganggu dengan segala kerumitan yang terjadi pagi ini. Kami bersyukur dan kami mau fokus, mau beribadah memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh rangkaian ibadah kami ini dengan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau asingkan untuk melayani sepanjang ibadah ini. Tuhan berkenan memakainya agar seluruh rangkaian ibadah kami memuliakan nama Tuhan, serta membangun iman kami semuanya, menambahkan pengenalan kami terhadap Engkau sekaligus membangun komitmen kami dalam panggilan kami sebagai gereja-Mu di dalam dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur sekali lagi dan menyerahkan ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami persilakan hambanya yang akan melayani kita dalam persembahan ini untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan mau memberkati benda mati yang akan kami berikan ini supaya dapat dipakai untuk dapat membantu pelayanan Tuhan, khususnya di jemaat kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua yang akan memberi, Kau akan membalasnya dengan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu. Amin. Terima kasih. Kita sertai persembahan kita ini dengan angkat pujian dari NKI 165, Ada Damai Dalam Jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia penuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap ada lagu dalam jiwaku, ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar, karena Yesus memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap ada berkat dalam jiwaku, ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman. Noah roh bertambah sepenuh, berkenankan Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Jemaat sekalian, mari kita berdoa sekali lagi dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh hambanya. Mari kita bersatu dalam doa.
Sungguh kami bersyukur Tuhan karena berkat Tuhan selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kemampuan, kekuatan, kesehatan untuk kami boleh bersama-sama menikmati pujian penyembahan di dalam Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama bertemu sama satu saudara seiman kami semua di tempat ini. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Terlebih lagi kami bersyukur kalau kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap apapun yang boleh kami berikan buat Engkau Tuhan. Biar Engkau sendiri yang mengembalikan berkat-Mu itu berlipat kali ganda kepada setiap jemaat-Mu Bapa. Tuhan, saat ini kami mau membawa setiap doa kami di hadapan Tuhan. Pertama kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada di bangsa ini Tuhan, itu semua adalah salah satu dari rencana Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat bagi bangsa kami ini Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada Tuhan, mari Engkau yang memberkati Bapak Presiden kami Bapak Jokowi, biar hikmat-Mu yang ada atas beliau Tuhan dalam memimpin bangsa ini, dalam mengendalikan setiap permasalahan yang terjadi Tuhan, perekonomian, keamanan, ketertiban, segala sesuatunya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Engkau yang menjamah bangsa ini Tuhan. Dan kami juga mendengar baru-baru ini ada penyakit hepatitis yang akut yang menderita anak-anak Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap ilmuwan, peneliti, dokter yang memang sedang meneliti virus ini Tuhan. Biar kiranya hikmat-Mu ada atas mereka semua Tuhan, sehingga sungguh ada penanggulangan yang bisa cepat dilakukan, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang memang nanti berjatuhan Tuhan. Tapi biarlah sungguh Engkau juga yang memberikan imun tubuh yang terbaik buat setiap anak-anak kami Tuhan, supaya mereka boleh terbiasa dengan pola hidup yang sehat, menjaga kesehatan mereka dengan baik. Dan kami juga mau berdoa saat ini Tuhan untuk setiap kerukunan umat beragama yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Kami terus meminta di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang menolong supaya semakin terus terjadi rasa saling mengasihi, rasa saling menghormati sesama agama, suku Tuhan, sehingga semakin terjadi perdamaian, sukacita, dan juga kerukunan di antara seluruh umat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau juga yang menolong setiap jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan, yang tersebar dimanapun Tuhan, supaya sungguh kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, kami boleh menceritakan setiap hal terbaik yang boleh kami tahu tentang Tuhan, melalui kehidupan kami, melalui sikap kami Tuhan, sehingga itu juga boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Dan saat ini Bapak, kami mau berdoa juga untuk gereja kami Tuhan. Kami rindu sekali Tuhan untuk kami memiliki tempat ibadah yang tetap. Tuhan, kami tahu ada waktu Tuhan yang terbaik, ada rencana Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami minta biar Tuhan sendiri yang memberikan kami hikmat, kesabaran untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan, untuk kami juga tetap berharap kepada Tuhan yang satu-satunya harapan kami di dalam dunia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan menyatakan waktu yang terbaik buat setiap kami untuk kami memiliki tempat ibadah itu Tuhan. Selama kami menunggu itu, biar kiranya Engkau juga yang memberikan kami kesabaran, hikmat, juga iman untuk kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, untuk kami juga tetap menjaga kesatuan kami, kesehatian kami, dan semangat kami dalam melayani Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati setiap kebutuhan kami akan alat-alat yang kami perlukan dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati, kami membutuhkan alat musik, kami juga membutuhkan kursi Tuhan, dan kami juga membutuhkan sumber daya manusia untuk kami bisa semakin banyak yang terlibat dalam melayani Tuhan. Biar kiranya Engkau yang nyatakan yang terbaik Tuhan untuk pelayanan kami di tempat ini Tuhan, sehingga sungguh kemuliaan Tuhan boleh semakin dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami secara pribadi ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada yang bergumul dengan kesehatan, mungkin ada yang bergumul dalam perekonomian, mungkin ada juga yang bergumul dalam pekerjaan, pendidikan, soal anak, orang tua. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, biar kiranya Engkau yang melawat setiap kami semua Tuhan satu persatu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang kesusahan Engkau hiburkan, yang dalam
permasalahan berat, Engkau yang memberikan juga kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar kiranya Engkau yang menyatakan segala sesuatu yang terbaik sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur dibesarkan di Gereja Kemah Injil karena sepanjang hidup yang saya lewati selalu di sini didoktrin bagaimana kita memenangkan jiwa, bagaimana kita mengabarkan Injil itu yang gak saya temukan di tempat lain. Dan saya mengucap syukur dari pendahulu-pendahulu di Agape ini selalu mengajarkan, hayo bekerja kabarkan Injil itu. Gitu. Sekarang Jawa Barat akan memasuki seperti Sumatera siap. Apakah kita mau mengambil peran dalam kegiatan ini, dalam mengabarkan ini? Apa kita punya hati untuk mengasihi tetangga-tetangga sekitar kita? Apakah kita siap kalau Tuhan datang kedua kali dengan pekerjaan kita? Itu yang jadi selalu saya tanyakan dalam hati saya. Apakah saya sudah mengabarkan Injil itu? Karena tugas dan pelayanan kita sebagai orang Kristen yaitu mengabarkan Injil. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 173. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip kelak, agar dia orang hilang di lautan yang gelap. Ayat yang kedua. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang, banyaklah pelaut mengharap sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Ayat yang ketiga. Peliharalah suluhmu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari masa terlepas, pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang. Ayat yang terakhir. Rajamu kelak datang segera, ia tahu genap kerjamu, sambil kau nantikan dia, angkat tinggi suluhmu.
Kita berdoa. Kami berterima kasih kalau Tuhan kembali memberikan kami waktu untuk mengenal Engkau lewat firman-Mu. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan, sekaligus kami juga terus memohon kekuatan daripada Tuhan di dalam panggilan kami untuk memancarkan terang kasih-Mu, sebagaimana pujian yang sudah menolong kami untuk mengingatkan kami kembali bagaimana kami membawa suluh Injil itu kepada dunia ini, karena masih banyak orang yang membutuhkannya, masih banyak orang yang masih belum pernah sekalipun mendengar tentang kabar terang keselamatan dalam Engkau itu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, kami serahkan sepenuhnya waktu pembelajaran kami ini dalam pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk kembali Bapak sekalian, shalom. Puji Tuhan, saya ingin berterima kasih kepada kita semuanya yang hari ini boleh kembali bersama-sama. Teristimewa kepada tim pelayan hari ini yang hari ini kita mungkin boleh dikatakan diuji sedikit ya, di pagi ya. Mengawali pagi dengan persiapan kita. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu bisa melihat kita semua teman-teman di pelayanan boleh menjalankan bagiannya dengan kemenangan dari Tuhan, dan itulah yang penting, karena kadang-kadang kematangan kita justru harus dibuktikan ketika suasananya tidak normal ya. Kalau suasananya normal mungkin agak mudah membuktikan kematangan, tapi kalau ada gangguan itulah tantangannya. Dan hari ini kita semua boleh melewati itu semua, walaupun ada sedikit keterlambatan dalam memulainya, tapi biarlah itu menjadi sebuah pengalaman yang perlu kita evaluasi, tapi tidak akan menggugurkan sukacita kita dalam persekutuan ini. Amin. Bapak sekalian, kita akan membawa diri kita untuk belajar bersama dari firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 10. Salah satu bagian yang saya percaya kita semua juga sudah pernah membacanya. Tetapi ada bagian yang saya rindu membagikan untuk kita semua. Dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 10, sepenggal yang sebetulnya satu rangkaian dari kisah Naaman disembuhkan, tapi saya akan membacakan dari ayat 1 sampai 10 saja. Demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel.
Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Bapak Ibu tentu bisa melanjutkan pembacaan ini sampai selesai. Dari bagian ini Bapak sekalian, saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu kepenuhan hidup di dalam Kristus. Bapak sekalian, beberapa waktu di hari-hari belakang ini ada banyak postingan-postingan berkaitan dengan kegiatan mengisi liburan, aktivitas banyak orang. Salah satu yang saya lihat adalah postingan teman-teman di grup STM saya. Bapak sekalian, saya punya seorang teman, dia sekarang sudah percaya pada Yesus. Dulu dia tidak mengenal Yesus, tapi dia dalam satu ceritanya pernah penasaran dengan kehidupan orang percaya. Lalu bagaimana ceritanya selanjutnya saya kurang tahu persis detailnya, tapi pada akhirnya dia kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Dalam setiap postingannya, apakah di status WA-nya atau di apapun itu yang sempat saya lihat di Facebook-nya juga, dia selalu menyertakan ucapan syukur kepada Tuhan atas hal-hal yang dia alami saat-saat ini. Menarik Bapak sekalian, karena kalau kita melihat perubahan yang terjadi pada seseorang, tidak pernah kita akan tahu apa yang terjadi pada dia sebelumnya dan apa yang membuat dia mengambil keputusan untuk berubah dari yang dulu belum mengenal Yesus, lalu pada akhirnya mengenal Yesus dan percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu kita sangat berbahagia, sangat bersuka cita ketika menyaksikan orang yang kita kenal itu kemudian mengalami perubahan yang baik ini. Nah Bapak sekalian, peristiwa di dalam kisah ini mengajak kita merenungkan dua hal penting. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan dua hal penting yang menjadi berkat yang perlu kita juga terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bahwa bagaimanapun situasinya, Tuhan rindu menjadikan kita itu alatnya. Bagaimanapun situasinya, Tuhan rindu menjadikan saya dan Bapak Ibu sekalian, menjadikan kita alatnya. Mari kita simak sebentar hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kalau Bapak Ibu membaca kisah ini, kita bisa menemukan sosok yang bernama Naaman yang begitu besar nama dan juga pengaruhnya. Naaman kalau dalam ayat yang pertama dikatakan di situ adalah seorang panglima Raja Aram. Dia seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Dan di bawah pimpinan Naamanlah bangsa Aram dipakai Tuhan untuk menghajar orang Israel dalam konteks untuk memberikan pelajaran terkait dengan kebobrokan rohani yang terjadi pada bangsa Israel. Bapak sekalian, dalam salah satu peristiwanya, dalam ayat yang kedua itu menjelaskan bahwa ketika ada satu penyerangan kepada Israel, ada tawanan yang dibawa, dan tawanan adalah seorang wanita, seorang gadis. Dikatakan bahwa ayat yang kedua itu membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dulu ketika saya membaca ayat ini atau perikop ini, selalu yang saya perhatikan adalah bagaimana Naaman ini mengalami kesembuhan. Selalu saya perhatikan bagaimana Naaman ini sebagai orang yang besar, yang punya pengaruh, yang punya nama baik, itu kemudian mengalami sakit penyakit kusta, tapi juga mengalami kesembuhan. Terluput, tidak pernah saya memperhatikan ada seorang wanita, seorang perempuan kecil, gadis kecil yang dibawa, yang pada akhirnya di dalam rancangan Tuhan, anak ini kemudian dipakai Tuhan untuk menjadi jembatan, cara Naaman mengalami yang namanya perubahan pengakuan terhadap Allah Israel. Terus kalian, ini sesuatu yang membuat saya ketika membaca ayat ini
berpikir bahwa memang rancangan Tuhan tidak pernah yang namanya peristiwa itu walaupun kelihatannya itu menyakitkan, tapi selalu ada rancangan yang Tuhan ingin buat. Ketika seorang wanita ditawan, dibawa dari bangsanya ke bangsa lain, saya bisa sedikit membayangkan pasti ada kesedihan, ada ketakutan barangkali dia alami. Namanya tawanan ya. Kemudian dia bekerja sebagai pelayan dari istri panglima dari Naaman ini. Saya kira ada hal-hal yang kemudian membuat dia merasa sebagai orang asing di tempat yang baru itu, penyesuaian juga mungkin tidak mudah. Mungkin dia bertanya-tanya juga, mengapa saya sampai di tempat ini? Mengapa saya mengalami situasi ini, tertawan dan menjadi pelayan seorang asing dalam pengertian seorang yang bukan Israel. Tetapi firman Tuhan dalam bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan membawa wanita ini sebagai satu cara yang Tuhan inginkan, di mana dia menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan satu berita kepada Naaman berkaitan dengan penyakitnya. Waktu saya membaca ayat ini saya menemukan rangkaian itu, kalau kita ada potongan puzzle-puzzle gitu ya, kita rangkai itu menjadi sangat indah. Kok bisa Naaman seorang panglima yang hebat itu, tentara itu bisa sakit kusta? Ini kan sesuatu yang membuat saya bertanya-tanya, kok bisa ya? Kusta itu kan kalau dalam penyakit yang dipahami oleh budaya Yahudi, itu kan enggak tersembuhkan sebetulnya. Dan penyakit itu penyakit yang juga sangat membuat tersiksa orang yang mengalaminya, karena dia harus dikucilkan dari keluarganya. Dia juga harus ketika berjalan itu mengucapkan kata najis supaya orang tidak mendekat kepada dia. Tapi ada banyak penafsir mengatakan bahwa Naaman kemungkinan masih mengalami kusta dalam konteks kusta yang masih ringan. Buktinya apa? Dia masih bisa berbicara dengan leluasa kepada orang lain. Karena kusta yang sudah akut, dia tidak akan boleh sebetulnya berbicara kepada orang lain dalam konteks bangsa Yahudi. Nah, sekalian, apapun ceritanya, Naaman kemudian sakit kusta. Nah, gadis ini kemudian memberitahukan tentang satu nama, yaitu Nabi Elisa, yang dia yakini bisa menjadi sarana di tangan Tuhan untuk pemulihan bagi Naaman. Terus sekalian, orang ini atau gadis ini nggak pernah tertulis namanya siapa. Saya coba cari-cari juga, atau mungkin memang saya belum menemukan. Nanti Bapak Ibu kalau mungkin tahu, ada Bapak Ibu semua yang membaca dan tahu namanya, mungkin bisa bantu saya untuk tahu. Tapi ketika saya membaca ini dan mencari nama gadis ini, tidak saya temukan nama gadis ini. Yang saya temukan adalah peran dia. Peran dia untuk memberitahukan Naaman bahwa di sana, di Samaria, yaitu ibu kota Israel Utara, karena waktu itu kan Israel sudah pecah jadi dua ya, ada seorang nabi yang bisa menjadi saran untuk kesembuhan bagi Naaman. Terus kalian, apa yang baik daripada wanita ini? Meskipun dia tertawan, meskipun dia tidak ada ikatan sebetulnya secara keluarga dengan Naaman, meskipun dia juga barangkali punya peluang untuk mendustai Naaman atau mencelakakan Naaman dengan informasi yang dia sampaikan, tapi ternyata dia tidak melakukan itu semua. Dalam kedudukannya sebagai seorang tawanan, seorang gadis tertawan, dia memberitahukan hal yang benar, yang baik, yang berguna bagi Naaman. Bagi saya ini sesuatu yang perlu kita lihat dan sekaligus perlu kita belajar daripada sosok seperti ini. Terus sekalian, Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang dalam situasi apapun juga. Dan Tuhan selalu punya cara untuk memakai siapapun itu dalam situasi apapun itu untuk menyuarakan kebenarannya. Terus sekalian, kalau kita ingat kisah Yusuf dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-9, ketika dia di rumah Potifar, ketika istri Potifar tertarik dengan dia, kemudian mengajak tidur Yusuf beberapa kali. Yusuf mengatakan dia tidak akan mau melakukan itu, karena dia tahu bahwa kalau dia melakukan itu dia berdosa terhadap Allah.
Di situ dia sedang menegakkan sesungguhnya kekudusan Allah. Bayangkan dalam situasi yang seperti itu. Banyak selorohan, banyak cerita-cerita lucu. Mungkin kalau Yusuf dapat sekarang ya, barangkali tidak akan pernah menolak situasi itu. Karena yang suka kan istri Potifarnya duluan gitu ya. Kami pernah mengundang satu lenong di Sunter waktu itu ketika ada acara Natal, lenong Betawi. Anak-anak muda memparodikan cerita ini. Yusufnya lain dengan Yusuf yang di sini. Kalau Yusuf yang di sini kan teguh imannya gitu ya. Kalau di sana enggak, dia justru Yusufnya menjatuhkan diri. Itu parodi lucu saja. Walaupun sebenarnya enggak boleh dibuat lucu ya, ini kan cerita kebenaran firman Allah. Tapi ingin menggambarkan di sini adalah bahwa situasi Yusuf tidak nyaman saat itu, tapi dia tetap menyatakan kekudusan Allah, kebenaran Allah. Menyatakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan sebagai hamba daripada Allah. Bahkan berlanjut ketika dalam Kejadian 41 ayat 16, ketika dia disuruh mengartikan mimpi daripada Firaun itu, dia juga mengakui dengan tegas bahwa bukan dia yang mampu mengartikan mimpi Firaun itu. Dikatakan bahwa Allah lah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Firaun. Lihat itu. Dia kembali memberikan satu perhatian dari orang yang bertanya kepadanya untuk sampai kepada berita tentang Allah. Terus sekalian, ini bagian yang menjadi penting bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu semua hari ini, bahwa sekali lagi dimanapun Tuhan memberikan kesempatan bagi kita berada dalam situasi apapun, kita dipakai untuk menyatakan kebenaran Allah. Sesuatu yang sangat penting. Kalau kita sebagai orang yang dipenuhi hidup kita oleh Kristus, maka bagian ini menjadi bagian yang sangat mendasar. Sebagai satu bentuk bukti buah kita dipenuhi Kristus adalah kita menyuarakan kebenaran Allah. Satu kali ada seorang tukang payung, tukang reparasi payung di Blok C berkeliling, seorang bapak-bapak. Saya punya payung beberapa yang rusak. Lalu saya bicara sama istri waktu itu, oh kita panggil aja dia. Kita coba perbaiki satu payung. Kita tanya satu payung itu berapa? Berapa ya waktu itu lupa saya harganya. Pokoknya kita jahit 2 payung itu dia minta 20.000. Jadi 2 payung. Ya tapi oke lah saya waktu itu berpikir oke kita mungkin jadi berkat lah gitu bagi orang. Sebetulnya payungnya nggak terlalu rusak-rusak amat gitu ya. Tapi kemudian ada kesempatan ngobrol dengan tukang payung ini. Bos sekalian, saya mulai bertanya tentang siapa dia, dari mana dia. Dia cerita asalnya, kemudian dia ternyata sudah sekian tahun menggeluti dunia jahit-menjahit, dunia payung-memayung ya, dunia perpayungan gitu ya. Dan dia katakan, dari dulu saya gini-gini aja Pak, sudah sekian tahun saya menggeluti bidang ini tapi tidak ada perubahan apapun juga. Terus sekalian, saya menceritakan kepada dia, saya ingat ada satu cara, satu metode yang bisa digunakan untuk menyampaikan kebenaran Allah kepada orang dengan cara yang tidak terlalu keras, yaitu adalah menceritakan perumpamaan. Lalu saya menceritakan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang waktu itu. Terus kalian bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang, bagaimana seorang anak yang dengan keserakahannya, ya kita semua tahu dalam Lukas pasal 15 itu ya, kisah itu. Terus kalian, waktu saya cerita itu, dia sambil menjahit memperhatikan cerita saya, dan pada akhirnya saya mengatakan, Pak, kalau Bapak punya anak seperti itu, Bapak Ibu kan tahu ya kisah anak yang hilang itu kan, anak itu kan kurang ajar banget gitu ya. Orang tuanya belum mati sudah minta warisan, terus dia pergi foya-foya, begitu habis baru dia ingat mau pulang ya, karena di rumah lebih enak. Ini kan kurang ajar kalau dalam bahasa yang kasarnya gitu ya. Lah, waktu saya cerita itu, saya minta respon Bapak itu. Pak, gimana kalau Bapak punya anak model begini? Oh, dia katakan, wah Pak, kalau saya punya anak seperti itu, udah saya hajar itu Pak.
Udah saya pokoknya nggak beres lah anak seperti itu. Terus kalian, saya belum sampai kepada cerita bahwa bapaknya menerima dia kembali. Setelah dia cerita tentang bagaimana kalau dia punya anak seperti itu, saya lanjutkan bahwa cerita ini belum berakhir, Pak. Pada akhirnya bapaknya tidak menghukum dia. Bahkan bapaknya menyambut dia, merangkul dia, dan memberikan sambutan yang luar biasa dengan ada pesta di rumah itu. Kaget bapak itu. Masa ada sih Pak bapak seperti itu? Disitulah kemudian kita masuk. Ada seorang pribadi yang mau seperti itu. Saya katakan dia adalah Kristus. Terdiam Bapak sekalian. Sambil dia jahit, kayaknya dia mulai tahu bahwa saya sebenarnya sedang menceritakan tentang Injil kebenaran. Mulai gelisah, tapi ya untungnya payungnya diselesaikan juga dijahitnya. Coba kalau karena dia gelisah, payungnya nggak selesai dijahit, tapi ditusukkan. Karena saya di depannya persis kan jadi repot ya. Terus kalian ada kisah, kesempatan yang Tuhan beri. Dimanapun itu, situasi apapun, ceritakan tentang kasih Allah. Ceritakan tentang kekudusan Allah. Ceritakan tentang segala sesuatunya tentang Allah. Dan ini barangkali bisa menjadi salah satu hal yang menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Perumpamaan itu akan menolong kita. Bercerita perumpamaan akan masuk ke dalam satu cerita nanti yang kalau ibaratnya mendaratnya itu dengan sangat baik. Tidak kasar, tidak kaku. Kadang-kadang orang tidak terlalu menyadari dan orang senang kalau dengar cerita. Ya. Dan Bapak sekalian, sekali lagi saya ingat kisah itu. Makanya saya ketika membaca gadis ini, dia dalam situasi itu tetap menyatakan hal yang benar dan menyatakan tentang kebenaran Allah. Walaupun sebetulnya dia punya kesempatan, seandainya dia jahat, dia bisa saja menceritakan sesuatu yang berbeda kepada tuannya dan bahkan mungkin tidak menceritakan juga. Karena untuk apa cerita kepada istri Naaman? Toh Naaman juga orang yang menawan saya. Kira-kira seperti itu. Tapi tidak demikian adanya. Dalam situasi itu menjadi pelajaran bagi kita. Siapapun kita, saat Tuhan menempatkan kita dimanapun kita, kedudukannya apapun kita kedudukannya, jadilah pemberita kebenaran Allah. Ciri yang pertama dari orang yang dipenuhi oleh Kristus adalah menjadi pemberita kebenaran Allah. Yang kedua Bapak sekalian, dari bagian ini kita juga ingin merenungkan bahwa poin penting bagi kita adalah ambillah bagian dari perubahan hidup seseorang. Atau bersedia mengambil bagian demi perubahan hidup seseorang. Bapak sekalian kalau kita lihat kesembuhan Naaman membawa kepada satu tahap yang penting di mana dia mengakui keberadaan Allah di Israel. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ada satu penjelasan atau satu terjemahan yang lebih memudahkan kita memahami. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan bahwa sekarang saya tahu, kata Naaman kepada Elisa, bahwa di seluruh dunia hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang disembah oleh orang Israel. Perubahan paradigma ini menjadi penting untuk kita lihat. Perubahan seorang yang tidak pernah mengakui keberadaan Allah, kemudian menjadi mengakui keberadaan Allah yang benar ada di Israel. Itu menjadi tahapan yang penting yang kita lihat terjadi pada diri seorang panglima tentara dari kerajaan Aram yang bernama Naaman ini. Dan itu luar biasa untuk kita perhatikan. Mengapa bisa demikian Bapak sekalian? Mengapa dari orang yang tidak pernah mengerti lalu menjadi mengerti, lalu menjadi mengakui? Bukankah ini perubahan yang kita rindukan dalam diri seseorang? Tidak percaya menjadi percaya. Seperti saya katakan tadi, teman saya tadi yang saya ceritakan, yang dulunya tidak pernah mengenal sama sekali, kemudian sampai kepada pengakuan dalam mulutnya tentang Allah yang benar. Kalau itu terjadi pada diri orang kita kenal, bukankah itu sesuatu yang membuat kita bersuka cita? Bapak sekalian, perubahan itu ternyata kalau kita perhatikan melibatkan banyak orang yang bekerja di balik semua itu. Di samping perempuan atau gadis Israel yang tertawan tadi, ada orang lagi yang Tuhan pakai, yaitu siapa? Istri daripada Naaman. Bayangkan kalau istri Naaman tidak memberitahukan kepada Naaman tentang apa yang disampaikan gadis tadi.
mungkin apa yang diharapkan juga tidak mungkin terjadi. Ada lagi sesungguhnya yang menjadi sarana, yaitu raja daripada Aram. Ketika dia memberikan izin kepada Naaman untuk pergi ke Israel, ke Samaria. Ada lagi yaitu Raja Israel. Ketika dia mengatakan, akukah Allah, apa yang kemudian disampaikan di situ didengar oleh Elisa. Elisa mengatakan, biarlah dia datang. Ayat yang ke-10. Maaf, ayat yang ke-8 sampai dengan 10 itu. Terus sekalian di situ kemudian kita lihat puncaknya adalah ada Elisa yang juga Tuhan pakai menjadi sarana bagi perubahan itu. Tapi sebelumnya kita juga menemukan pegawai-pegawai daripada Naaman yang meyakinkan Naaman untuk mau menyeburkan ke sungai Yordan. Terus sekalian kalau saya baca ada satu tafsiran itu menjelaskan, sebetulnya juga ada tertulis di situ ya, tersirat ayat yang ke-12 itu, bahwa sungai Yordan itu tidak lebih baik kondisinya dari sungai yang lain, karena itu keruh katanya. Dan secara teori tidak mungkin orang sakit kusta itu sembuh dengan mandi di air yang keruh itu. Maksudnya apa? Sesungguhnya itu ingin mengarahkan kita bahwa kesembuhan yang terjadi itu memang murni adalah kasih karunia daripada Tuhan. Karena secara medis tidak dibuktikan air sungai Yordan itu bisa menyembuhkan. Bahkan kondisinya lebih keruh daripada sungai Abana dan juga Parpar di sungai-sungai Damsik. Jadi di situ ada satu arahan penjelasan kepada pembaca bahwa supaya orang memperhatikan betapa kesembuhan ini adalah terjadi karena kuasa Allah yang bekerja. Nah, Bapak sekalian, dari rangkaian kesembuhan Naaman ini saya melihat ada banyak orang yang terlibat di dalamnya, yang Tuhan pakai mereka untuk sampai akhirnya Naaman mau mencelupkan tubuhnya mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan itu. Pada sebetulnya tadinya dia tidak mau, karena mungkin ekspektasinya adalah bahwa ketika dia datang ke Nabi Elisa mungkin akan menemui dia, lalu akan mengatakan ini itu, kamu lakukan ini, syarat ini. Sama kalau orang berobat kan ya, kalau cuma dibilang pulang nanti kamu sembuh, pasti kan nggak percaya, pasti juga kecewa gitu ya. Udah antri panjang-panjang, tahu-tahu sampai di depan dokter cuman udah minum ini aja gitu. Kan kita rasanya kurang puas. Pengennya dokter mengatakan, oh kamu akan ini, coba 3 hari ini, pakai ini, lalu istirahat yang cukup dan segala macamnya. Kalau kita lihat hal ini, saya melihat bahwa Tuhan menggunakan berbagai cara, menggunakan banyak orang demi pemulihan bagi Naaman. Di situ saya mengambil satu pelajaran, bahwa setiap orang ini telah Tuhan pakai untuk mengambil bagian bagi perubahan Naaman itu. Saya kira Bapak sekalian, perubahan orang seperti ini adalah perubahan yang sangat kita rindukan. Terjadi pada orang-orang yang kita kenal, bukan? Orang-orang yang kita ingin dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Kita ingat kisah Rasul pasal 16 ayat 29 sampai 34. Ketika Paulus dan Silas dipenjarakan, ada peristiwa yang besar di situ, goncang tempat itu. Apa yang terjadi dengan kepala penjara? Dia ketakutan karena dia berpikir bahwa Paulus dan Silas akan sudah lari dari tempat itu, di penjara di Filipi itu, dan itu resiko bagi dia. Mungkin juga akan ada kematian yang dialami akibat itu semua. Tapi kalau kita membaca kisah Rasul 16 itu, Paulus dan Silas tidak pergi. Dia bahkan menenangkan kepala penjara itu. Bahkan dia kemudian memberitahukan sesuatu yang benar bagi kepala penjara itu. Karena ketika kepala penjara mengatakan, Paulus dan Silas, apa yang saya perbuat supaya saya selamat? Saya memahami selamat di situ bukan selamat secara pengertian kita, berada bersama dengan Kristus, tapi selamat dari hukuman itu. Tapi ternyata Paulus dan Silas lebih jauh menjelaskan bahwa engkau tidak hanya selamat dari hukuman Romawi akibat kelalaianmu, tapi engkau selamat secara rohani, yaitu ketika engkau percaya kepada Kristus. Jadi kemudian peristiwa itu menjadi peristiwa yang menggemparkan Bapak sekalian. Kepala penjara itu karena sukacitanya kemudian mengajak Paulus dan Silas untuk pergi ke rumahnya. Dan singkat cerita kita tahu seisi rumahnya menjadi percaya kepada Kristus.
Paulus dan Silas telah mengubah menjadi bagian yang Tuhan pakai untuk mengubah orang itu menjadi percaya kepada Kristus. Bahkan bukan hanya orang itu, tapi keluarga daripada kepala penjara itu sekarang seluruhnya menjadi percaya kepada Allah. Bukankah kita juga bersuka cita? Tentunya, kalau Tuhan izinkan kita menjadi berkat, membawa orang untuk bertemu dengan Kristus secara pribadi. Bukankah kita juga bersedia kalau kita diperkenan oleh Tuhan untuk menjadi berkat melalui apa yang bisa kita buat agar orang mengalami perubahan. Terus sekalian, saya diberkati dengan satu ilustrasi yang dibagikan oleh pemateri pada seminar penginjilan pada hari Kamis yang lalu. Sangat menarik bahwa dia mengumpamakan orang makan itu kenyangnya pada hitungan sendok yang keberapa. Orang mengatakan, ada yang mengatakan, oh itu sendok yang ke-25. Mungkin makannya banyak ya, 25. Ada yang mengatakan tergantung sendoknya. Ya kalau sendok kecil mungkin baru 50 baru kenyang. Tapi kalau sendoknya sendok aspal, mungkin satu sudah kenyang. Tapi apa yang dikatakan bahwa sebetulnya sejak awal sendok masuk itulah proses menuju kenyang itu terjadi. Wah, saya merenungkan, bagus sekali ilustrasi itu ya. Jadi rupanya tidak ada sendok pertama yang sia-sia, sendok kedua sia-sia, sendok ketiga sia-sia, yang dihitung sendok 25, enggak. Sendok yang pertama itu sudah dihitung menjadi proses untuk mengenyangkan orang itu, walaupun nanti berhenti pada sendok ke-25. Itu artinya setiap suapan itu mengambil bagian bagi kenyangnya orang tersebut. Kemarin dengan Pak Yus kami cerita di mobil, karena kita sedang rindu punya pos di daerah tertentu yang sudah kita doakan selama ini. Bapak sekalian, rasa-rasanya kalau melihat hasilnya, kita belum berhasil sampai hari ini. Tapi apakah kita menjadi ciut hati kalau baru berhasil? Sama dengan suapan-suapan tadi. Mungkin kita adalah bagian sendok yang pertama. Mungkin nanti ada bagian sendok yang ke-8 dan seterusnya. Orang yang sudah dimenangkan itu bukan karena kita saja yang Tuhan pakai, tapi rangkaian di belakangnya orang Tuhan banyak pakai, sehingga orang itu menjadi percaya. Naaman membuktikan kisah ini kepada kita semua. Kisah Naaman membuktikan kepada kita. Banyak orang yang Allah pakai sampai perubahan yang terjadi pada Naaman. Ibarat satu garis, mungkin kita hanya mengisi satu titik di dalamnya. Tapi kalau tidak ada titik itu, garis itu tidak akan lengkap. Maka sediakan diri kita, buka diri kita untuk siap menjadi berkat, mengambil bagian demi perubahan orang lain, menjadi percaya kepada Kristus dalam hidup mereka. Mari kita siapkan diri kita mencermati posisi kita hari ini, mencermati memikirkan kehidupan kita hari ini, sekaligus berpikir apa yang akan Tuhan pakai, Tuhan lakukan bagi kita. Mari berikan arahan pandangan kita bagi orang-orang yang kita kasih yang belum mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ambil bagian apa yang bisa kita buat agar dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kiranya dua hal ini boleh membantu kita, menolong kita memahami pelajaran berharga dari kisah Naaman ini. Tentu banyak hal lain yang bisa kita gali, tapi biarlah dua hal ini memberkati kita. Yang pertama, ingat dimanapun kita, siapapun kita, posisi apapun kita, Tuhan ingin kita menyuarakan kebenarannya. Yang kedua, Tuhan juga ingin kita mengambil bagian bagi perubahan orang, supaya dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kami boleh menikmati kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan tak henti-hentinya mengarahkan kami untuk melihat kepada Tuhan dan karya Tuhan. Kami rindu Tuhan semua yang kami pahami pada hari ini membekali kami kembali, memperlengkapi kami kembali sebagai umat ketebus-Mu untuk menempuh perjalanan bersama dengan Engkau, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya dan berdoa menyerahkan kehidupan kami selanjutnya
ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jika sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan berkati perjalanan kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dalam kondisi yang baik. Dan segala sesuatu yang harus kami kerjakan, Tuhan juga sertai. Supaya apapun yang kami lakukan, nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Sekaligus kami juga mau berdoa buat bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa ini. Supaya terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Dan setiap kami sebagai rakyat Indonesia mengambil bagian sesuai dengan tanggung jawab kami. Siapa kami dalam posisi kami untuk memberikan kontribusi bagi perubahan bangsa ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Mengakhiri rangkaian ibadah kali ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita angkat hati kita, terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan di dalam putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Penghiburan, kekuatan, penyertaan di dalam Allah Roh Kudus menaungi kita sekalian dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya, katakan semuanya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Ibadah kita selesai. Bapak sekalian silakan untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.